1, 2, 3, let's go! Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sudut rangkap beserta beberapa contoh soal ya. Jadi untuk yang sudut rangkap ini soal-soalnya sangat bervariasi dan nanti ada beberapa contoh yang saya bahas dan nanti ada beberapa nomor yang harus kalian kerjakan sendiri sebagai latihan. Pertama kita mulai dari pengertian sudut rangkap sendiri ya. Sudut rangkap ini bentuknya seperti ini. Jadi misalkan untuk sin itu sudut rangkapnya adalah misalkan sin 2A, jadi A nya di sudut. Di materi sebelumnya itu ada identitas ya, sinus alfa tambah beta sama dengan dan seterusnya itu. Jadi dari itu kita ambil untuk menentukan identitas dari sudut rangkap sin 2A. Jadi sin 2A itu sama dengan sin A dalam kurung ya, sin A ditambah A ya. Jadi 2A nya ini kita pisah menjadi A tambah A. Dengan dipisah A menjadi A, maka berlaku identitas yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana sin A tambah A ini sama dengan sin A kali cos A ditambah cos A kali sin B ya. Dibuka lagi pelajaran sebelumnya. Jadi kalau dulu ini kita tulis sebagai sin alfa plus beta menjadi sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sekarang betanya kita ganti A, alfanya juga kita ganti A, karena di sini yang diminta adalah sin 2A. Maka menjadi sin A cos A ditambah cos A sin B. Sin A cos A itu perkalian, cos A sin A itu juga perkalian, sehingga berlaku sifat komutatif. Jadi sin A cos A tetap, yang cos A sin A ini bisa kita rubah menjadi sin A cos A ya, karena komutatif tadi. Maka di sini terlihat dua-duanya itu sama. Jadi yang ini jadi sin A cos A, yang di sebelah sini juga menjadi sin A cos A, sehingga terjadilah 2 sin A cos A. Nah, ini identitas yang pertama. Jadi nanti sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Yang bisa langsung hafal syukur, kalau tidak cara mencarinya bagaimana, caranya seperti ini. Jadi kita kembalikan ke materi sebelumnya. Itu untuk sin. Untuk cos, nah, cos 2A juga gitu, kita manipulasi menjadi cos A ditambah A dalam kurung ya. Kemudian sama dengan, kalau tadi sin itu sin cos ditambah cosin, kalau cos itu cos cos dikurang sin sin. Jadi di sini cos A ditambah A itu sama dengan cos A kali cos A dikurang sin A kali sin A. Kalau kita lanjutkan, cos A kali cos A itu cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah ini identitas pertama untuk cos. Nah yang cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A ini bisa kita uraikan lagi. Jadi cos kuadrat A menurut materi identitas awal kita belajar teknik trigonometri di matematika wajib, cos kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Dari mana? Ini dapatnya dari identitas sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, sehingga cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A ya. Kemudian dikurangi sin kuadrat A ya, ini enggak masalah. Sama dengan, kalau kita buka kurungnya akan menjadi sin dikurang sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A, sehingga di sini ada 2 sin kuadrat A menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Ini identitas kedua untuk cos 2A. Dari sini, dari 1 dikurang 2 sin kuadrat A, bisa lagi kita manipulasi lagi. Sin kuadrat A nya mengacu pada identitas tadi, di mana sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1, maka di sini sin kuadrat A nya bisa kita ubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat A, hingga menjadi 1 dikurang 2 dari sini kurung buka atau dalam kurung, sin kuadrat A nya ini kita ganti menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Kita hitung aljabarnya, 1 negatif 2 kali 1 tetap negatif 2. Ini negatif 2 kali negatif cos kuadrat A menjadi positif 2 cos kuadrat A. Jadi kita sekarang punya 3 suku, 1 negatif 2 dan 2 cos kuadrat A.
1 kurang 2 itu negatif 1. Jadi negatif 1 ditambah 2 cos kuadrat A. Dalam banyak buku ini, karena ini komutatif, tulisannya kita putar atau kita balik menjadi 2 cos kuadrat A dikurang 1 ya. Jadi khusus untuk cos 2A itu mempunyai 3 bentuk identitas. Nanti mana yang dipakai tergantung soal ya, mana yang lebih mudah atau yang sesuai dengan soal, nanti itu yang kita pakai. Jadi yang pertama cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Yang ketiga cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Tiga-tiganya sama. Jadi kalau nanti ketemu soal, kita harus bisa memilih mana yang paling sesuai, mana yang paling cepat, dan mana yang paling mudah. Karena pada dasarnya tiga-tiganya bisa kita pakai secara bersamaan. Jadi tidak ada istilah salah pilih. Jadi kalau pakai ini boleh, pakai ini boleh. Cuma bedanya nanti mungkin kalau pilih salah satu bisa jadi langkah kita lebih panjang atau lebih singkat. Nah itu yang bisa kita ketahui kalau kita sering mengerjakan soal ya. Jadi pilihannya nggak ada yang salah pilih, cuma kalau kita nggak pas milihnya bisa jadi langkah kita lebih panjang walaupun hasilnya tetap sama ya. Ini ada sin sudah, cos sudah. Sekarang yang ketiga tangen. Tangen 2A juga berasal dari tangen A ditambah A ya. Kita manipulasi ke sana menjadi ya, tan A tambah A, itu kita sudah punya rumusnya, punya identitas sebelum ini, itu sama dengan tan A ditambah tan A per 1 dikurang tan A kali tan A ya, sama dengan yang atas atau pembilangnya tan A ditambah tan A itu 2 tan A. Penyebutnya 1 dikurang ini tan A kali tan A, berarti 1 dikurang tan kuadrat A ini. Jadi tan 2A itu sama dengan 2 tan A dibagi 1 dikurang tan kuadrat A ya. Jadi dengan rekayasa ini, dengan manipulasi ini, kita dapatkan ini. Cara yang lain untuk mendapatkan tan 2A bisa juga menggunakan apa yang sudah kita peroleh di sini. Ingat bahwa tangen itu sama dengan sinus dibagi kosinus. Jadi tan 2A itu bisa juga ditulis sebagai sin 2A per cos 2A. Sin 2A nya itu ini, cos 2A nya silahkan pilih salah satu dari sini. Nanti hasilnya pasti tan 2A itu sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Nah ini ada 3 sudut rangkap yang kita pelajari saat ini. Berikutnya akan saya berikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan sudut rangkap. Ada banyak variasi soal di sini, mulai dari soal menentukan nilai, utamanya untuk sudut-sudut yang berada dalam sudut istimewa. Jadi kita tidak perlu menggunakan tabel atau menggunakan kalkulator, cukup menggunakan sifat ini kita bisa menentukan nilai dari fungsi trigonometri yang ditanyakan. Yang kedua, bentuk soal identitas ya. Identitas itu berarti kan ada 2 ruas kiri dan kanan, harus kita buktikan bahwa yang kiri sama dengan yang kanan. Itu nanti bentuk-bentuk soalnya seperti itu ya. Soal pertama ya seperti ini. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dengan A nya sudut lancip. Hitunglah, biasanya langsung pertanyaannya rombongan ya, hitunglah sin 2A, cos 2A, tan 2A. Nah khusus yang tan 2A ini kita bisa sedikit tricky. Kita tidak harus menggunakan identitas yang kita dapat di bagian awal tadi. Bisa juga tan 2A ini kita ngambil nilai dari sin 2A dibagi cos 2A ya, nanti kita lihat ya. Nah yang pertama kita mulai dari sin 2A. Untuk menentukan sin 2A, kita tadi sudah ketemu identitasnya apa? Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A ya, berarti kita perlu cos. Sin sudah ada, kita perlu cos ya, perlu cos. Untuk menentukan cosnya lebih mudahnya kalau kita buat sketsnya atau gambar segitiga siku-sikunya ya, karena ini sin sudah ada, kita cari cosnya. Sin itu y per r, cos x per r, berarti yang kita cari sekarang adalah nilai x nya. Nah 3/5 kita buat segitiga siku-sikunya
Nah, ketika siku-sikunya di sini, kemudian sinnya sin 3/5, berarti y-nya adalah 3, r-nya 5. Ya, a-nya di sini. Ingat, sisi y itu adalah sisi di depan sudut yang ditanyakan atau diketahui. Ya. R-nya ini adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku atau disebut hipotenusa. Ini 3, ini 5. Berarti yang kita cari AB-nya di sini atau nilai X-nya. Nah, ini biasanya Pitagoras, AC kuadrat dikurang BC kuadrat sama dengan, kita hitung, dapatlah AB-nya akar 16 atau 4. Ya, akar 16 4. Jadi di sini AB-nya atau nilai X-nya adalah 4. Dari sini kita bisa menentukan cos. Cos adalah X, di sini X-nya adalah AB per R. R-nya sudah ketemu tadi, sudah diketahui. X-nya ketemu 4, berarti cos A-nya adalah 4/5. Kita sudah punya sin, sudah punya cos. Tan boleh dicari, boleh tidak. Tapi ini saya cari tan-nya Y per X, berarti 3/4 ya. Karena Y-nya yang BC ini. Ini sudah ada sin, ada cos, ada tan. Jadi kita bisa mencari sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Kita mulai dari sin 2A. Sin 2A tadi 2 sin A cos A. Berarti 2 kali sin A-nya 3/5 dari soal, cosnya 4/5 yang kita dapat barusan, sehingga di sini 2 kali 3 kali 4 24/5 kali 5. Jadi nilai sin 2A-nya 24/25. Ketemu ya sin 2A. Sekarang kita lanjut untuk cos. Cos tadi ada 3 identitas, terserah kita pilih yang mana. Saya menggunakan yang pertama, yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Ya, dari sini tinggal substitusi aja. Cos A-nya 4/5, berarti cos kuadrat A-nya 4/5 kuadrat dikurang sin kuadrat A. Sin A-nya 3/5, berarti sin kuadrat A 3/5 kuadrat. Nah, 4/5 kuadrat itu 16/25, 3/5 kuadrat itu 9/25. 16/25 dikurangi 9/25 jadi 7/25. Ya, jadi cos 2A-nya adalah 7/25. Berikutnya tan 2A. Tan 2A kita bisa ngikutin rumus atau identitas yang pertama tadi. Apa tadi? Cos tan 2A adalah 2 tan A per 1 ditambah tan kuadrat A. Boleh pakai itu. Nah, kita ya naikkan karena tan agak panjang. Tan 2A, nah sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Ini pakai identitas yang sudah kita dapat di sebelumnya, di awal video tadi. Jadi 2 kali 3/4 ya, tanya ini 3/4 per 1 dikurang 3/4 kuadrat menjadi 6/4 dikurang 1, 6/4 dibagi 1 dikurang 9/16, jadi 6/4 per 7/16. Ini pecahan per pecahan ya. Jadi apa? Bisa kita balik penyebutnya, tanda baginya kita jadikan tanda kali. Kita bagi 16 bagi 4. Ini 16 bagi 4. Ya, sama dengan 4. 6 kali 4 24/7. Jadi tan 2A sama dengan 24/7. Nah, untuk kalian silahkan dibuktikan tidak menggunakan rumus ini atau tidak menggunakan identitas ini. Coba kita buktikan dengan menggunakan apa? Tan 2A sama dengan sin 2A per cos 2A. Sin 2A tadi berapa per cos 2A ya. Hasilnya pasti sama 24/7. Silahkan dicoba. Soal yang kedua masih mirip dengan soal pertama. Di sini diketahui tan. Ya, diketahui tan. Ini apa lambang ini? Tan seperti theta ini sama dengan 8/15 pada kuadran pertama.
kuadran pertama itu berarti antara 0 sampai 90. Di situ semua nilai perbandingan trigonometri positif. Ya, baik sin, cos, dan tangen semuanya positif di kuadran pertama. Itu yang perlu diingat. Yang ditanyakan adalah sin 2A dan cos 2A. Tanya nggak ditanyakan. Nanti mau dihitung juga nggak apa-apa untuk latihan ya. Jadi sama prosesnya dengan yang soal pertama, itu kita buat sketch segitiganya. Nah, ini sudutnya di sini, berarti y-nya yang ini. Tan itu y per x, berarti di sini berapa? Berarti di sini 8. Ya. Kemudian y per x, x-nya 15. X itu adalah ini. Sisi di sampingnya sudut yang ditanyakan atau sudut yang diketahui. Jadi 8 di sini, 15 di sini. Nah, karena kita berhubungan dengan sin dan cos, kita perlu R atau perlu panjang hipotenusanya. Ya, jadi kita cari dengan teorema Pythagoras. Sama dengan yang pertama tadi. Ya, jadi ini ya. Akar 289 itu adalah 17. Berarti di sini 17. Sepertinya nggak ada masalah ini ya. Jadi sin 2 ini sin 2 kalinya ini sinnya ketemu 8 per 17, kemudian cosnya 15 per 7. Nah, baru kita masukkan ke sudut rangkapnya. Jadi sin 2 tetanya 2 sin cos. Sinnya udah ketemu, kita masukkan 2 kali 8 per 17 kali 15 per 17. Jadi sama dengan 240 per 289. Ini hasilnya sudah. Kita lanjut untuk cosnya. Saya naikkan supaya cukup ya. Cos 2A nya atau 2 tetanya saya ambil yang persamaan pertama atau identitas pertama. Kalian silakan dicoba ya, kan yang identitas 2 tadi kan ada 3 identitas tadi di cos. Yang kedua dan 3 silakan coba, hasilnya harus sama ya. Jadi hasilnya adalah 161 per 29. Kita coba pakai yang lain juga hasilnya ini ya. Soal bentuk yang ketiga. Nah, ini bentuknya agak berbeda. Di sini seperti pembuktian, tapi ini sebenarnya disuruh mencari nilainya. Diketahui sin A dikurang cos A itu sama dengan P. P ini konstanta. Ya, bebas saja. Tentukan nilai sin 2A. Nah, kita harus bisa manipulasi supaya ini yang sudut tunggal ini bisa menjadi sudut rangkap. Caranya, langkah pertama ini kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan. Kita kuadratkan jadi ini sin A dikurang cos A dalam kurung kuadrat sama dengan P kuadrat. Karena dikuadratkan sama dengan P kuadrat. Jadi ini kita kalikan. Sin A dikurang cos A dalam kurung kuadrat itu hasilnya, ayo, masih banyak. Kayaknya saya tahu ini ada yang menjawab sin kuadrat A dikurang cos kuadrat A. Itu adalah jawaban yang kurang tepat. Kita kembali lagi ke SMP bentuk aljabar. Kalau ada A dikurang B dalam kurung kuadrat itu hasilnya adalah A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Itu yang di aljabar. Itu kita pakai di sini. Jadi bentuknya apa? Sin kuadrat dikurang 2 sin A cos A ditambah cos kuadrat A. Sama dengan B kuadrat ya. Jelas ya di sini. Jadi bentuk kuadratnya dari sisi atau ruas kiri ini. Yang kanan biarin aja B kuadrat. Ini kita kelompokkan sesuai suku sejenisnya atau sesuai kelompoknya. Sin kuadrat A ini sama-sama bentuk kuadrat dengan cos kuadrat. Jadi dikumpulkan di kiri menjadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Dikurangi ini 2 sin A cos A. Nah, di bagian awal video tadi kita sudah menemukan 2 sin A cos A tadi berasal dari apa? Ternyata 2 sin A cos A itu berasal dari sin 2A ya, sin 2A. Jadi yang 2 sin A cos A kita ganti dengan sin 2A. Terus yang ini cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, ini adalah identitas awal kita belajar trigonometri, di mana sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi bentuknya menjadi 1 dikurang 2 sin A cos A.
Nah 2 sin A cos A nya ini kita ganti dengan sin 2A. Nah jadi sin 2A sudah. Sampai di sini kita sudah dapat 1 dikurang sin 2A sama dengan B kuadrat. Yang ditanyakan adalah sin 2A. Nah sin 2A ini yang kita ambil, kita fokus di sini menjadi sin 2A sama dengan 1 dikurang B kuadrat. Nah jadi pertanyaan tadi tentukan nilai sin 2A. Jawabannya nilai sin 2A adalah 1 dikurang B kuadrat. Jadi mudah, kita nggak perlu menghitung apa-apa sebenarnya. Kita tinggal memanipulasi bentuk-bentuk trigonometri ini menjadi bentuk-bentuk identitas yang sudah kita pelajari. Jadi sin 2A nya menjadi 1 dikurang B kuadrat. Nah ini contoh ketiga. Yang keempat, nah tuliskan dalam bentuk tunggal. 4 sin kuadrat 2x dikurang 2. Maksudnya ini kita disuruh menyederhanakan ya dalam bentuk tunggal. Nah kita lihat 4 sin kuadrat 2x dikurang 2. Soalnya ini 4 bisa dibagi 2, 2 juga bisa dibagi 2, sehingga negatif 2 kalau kita faktorkan menjadi negatif 2 kurung buka negatif 2 sin kuadrat 2x ditambah 1 ya. Ini karena ini komutatif penjumlahan, kita tukar posisinya menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Ini bentuknya masih berkalian. Coba ini kita rubah, masih ingat bentuk ini. Bentuk ini bisa kita rubah menjadi, nah ini, ingat ini, mudah-mudahan ingat ya. Kalau nggak ingat boleh dilihat catatannya lagi, kelas 10 lagi nih. Kalau nggak ini saya tulis di sini. Nah ini, kalau kita punya cos nx itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat n per 2x. N nya itu bilangan rasional, jadi hampir semua bilangan bisa kita masukkan. N per 2, di sini n, ini n per 2. Di sini ada 2. Gimana hubungannya? Adalah gimana? Untuk 2 sin kuadrat 2x nih. Di sini 1 min 2 sin kuadrat 2x. Nah, di sini 2. Berarti apa? Ini adalah cos 4x. Yuk, ada yang sudah bingung? Dari mana 4? Nah, dari 2 kali ini. Jadi kalau ini 4, di sini 4. Ini 4 per 2, 2. Berarti di sini 4, ini 4. Jadi bentuk tunggalnya ini tadi kan bentuk 2 suku. Yang ini dan ini disuruh menjadikan bentuk tunggal. Bentuk tunggalnya adalah negatif 2 cos 4x. Itu bentuk tunggal dari 4 sin kuadrat 2x dikurang 2 ya. Nah itu ya bentuk variasi soalnya. Kita lanjut soal yang kelima. Nah ini masih berhubungan dengan persamaan trigonometri. Di awal kelas 11, di awal semester ini kita belajar persamaan trigonometri ya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan sin 2x ditambah sin x sama dengan 0 jika x nya pada interval 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Ini berarti 0 derajat dan 180 derajat masuk atau ikut nanti dalam jawabannya. Nah sin 2x tambah sin x sama dengan 0. Ini persamaannya. Ini ada sudut rangkap, ada sudut tunggal. Untuk menyelesaikannya, kita samakan supaya sama-sama jadi sudut tunggal. Ya. Caranya sin 2x, nah, di bagian awal tadi sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Jadi ini kita bawa ke sana menjadi 2 sin x cos x. Sudah sudut tunggal semua ya. Sudah sudut tunggal semua. Sekarang baru kita faktorkan masing-masing suku. Ini ada 2 suku memiliki faktor sin x. Jadi sin x nya bisa kita faktorkan atau kita keluarkan menjadi apa? Sin x kurung buka 2 cos x ditambah 1 ya, tambah 1. Ini sudah bentuk perkalian. Jadi sin x kali 2 cos x tambah 1. Di dalam persamaan aljabar kita mengenal bentuk ini ya. Berarti apa? Kalau perkalian hasilnya 0, maka salah satunya harus sama dengan 0. Atau sin x sama dengan 0 atau 2 cos x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk persamaan. Ingat ya, bentuk persamaan apa dulu? Menyelesaikan persamaan kuadrat dulu ya. Persamaan kuadrat ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0 gitu kan.
Nah, sekarang sin X sama dengan 0 atau 2 cos X tambah 1 sama dengan 0. Bentuk ini adalah bentuk persamaan trigonometri di bagian awal materi trigonometri kelas 11 ini. Nah, saya ingatkan aja ya, jadi kalau sin X sama dengan alfa, maka X-nya itu sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau 180 dikurang A plus K 360. K-nya ini bilangan bulat, boleh negatif, boleh 0, boleh positif. Dengan menggunakan prinsip persamaan trigonometri ini, maka didapatlah X sama dengan 0 dan X sama dengan 180. Ayo coba dibuktikan. Ini saya langsung aja buktikan dengan menggunakan ini. Betul nggak 0 dan 180 ya? Yang kedua, 2 cos X ditambah 1. Nah, ini saya tulis di kanan ini. Ini bentuk persamaan trigonometrinya. Jadi kalau kita ada cos X sama dengan A derajat, maka nilai X-nya ini. Ya, ini sama trigonometri di awal dulu. Oke, ya. Dengan menggunakan aturan ini, dengan menggunakan rumus ini, dapatlah X 120 dan 240. Jadi kita memiliki 4 nilai X. Tetapi kita lihat lagi interval dalam soal. Yang diminta adalah mulai 0 sampai 180. Berarti yang 240 ini tidak memenuhi dari pertanyaan. Maka jawabannya adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 120 derajat. Supaya bentuknya cantik, kita urutkan 0 derajat, 120 derajat, dan 180 derajat ya. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan ini pada interval ini cuma 3, yaitu 0, 120, dan 180 derajat. Kalau ini intervalnya ditambah sampai 360, jawabannya pasti lebih dari ini ya. Tuh bentuk soal yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang keenam bentuknya ini berubah lagi. Cos X kurung buka 1 min cos 2X sama dengan sin X sin 2X. Suruh membuktikan, tunjukkan, itu berarti suruh membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Cara membuktikannya, salah satu ruas harus kita kerjakan sementara ruas yang lain berhenti. Ya, kalau kita manipulasi, kita otak-atik yang kiri, berarti kanannya biarkan berhenti sampai yang kiri ketemu sama dengan yang kanan, atau sebaliknya, yang kiri berhenti, yang kanan kita manipulasi sampai ketemu sama dengan yang kiri. Tidak boleh dua-duanya, nanti nggak ketemu ya. Kalau kiri dimanipulasi, yang kanan manipulasi, kiri kemana, kanan kemana, nggak ketemu. Oke, dalam soal ini saya coba yang kiri yang kita manipulasi, yang kanan biarin. Sin X, sin 2X yang kita biarkan. Nah, manipulasi pertama kita punya cos 2X. Nah, tadi yang di waktu sebelumnya cos 2X sama dengan apa tadi? Ya, cos 2X itu sama dengan ada 3 tadi. Salah satunya adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Kenapa pakai ini? Ya, nggak apa-apa, kita pilihan bebas. Karena apa? Cos 2X ada 3 tadi identitasnya. Ya, terserah kalian. Kalau tidak mau yang ini ya nggak apa-apa. Ya, kan masih ada waktu untuk mencoba. Saya milihnya yang ini. Ya, kalian coba yang lain. Kalau nggak sama nanti kita bahas bersama. Ya, saya ambil yang ini. Kalau saya ambil yang ini, maka bentuknya menjadi cos X kurung besar ini, kurung siku 1 tetap, cos 2X nya ganti 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, yang merah ini berarti identitas. 1 ini saya keluarkan dari kurung yang di dalam, berarti 1 dikurang 1, negatif negatif positif. Ini ya, dari negatif negatif positif. 2 sin kuadrat X. 1 kurang 1 0. Jadi nggak perlu kita tulis. Yang ada sekarang adalah cos X kali 2 sin kuadrat X. Ya, yang kanan kan tetap terus nih. Nah, sampai di sini 2 sin kuadrat X ini atau cos X ini kita manipulasi lagi supaya ketemu bentuk apa? Sudut rangkap, karena di kanan ini ada sudut rangkapnya. Nah, kita buat seperti ini. Bentuk dari mana ini? Nah, ini cuma nukar aja karena ini perkalian cos X kali 2 kali sin kuadrat X, maka ini berlaku sifat komutatif. Jadi duanya bisa saya tarik ke depan. Jadi 2 cos X sin kuadrat X. Ingat, sin kuadrat X itu adalah atau sama dengan sin X kali sin X.
Maka 2 cos ini bisa kita rubah menjadi 2 cos X kali sin X kali sin X. Nah, 2 cos X sin X sin X. Di sini perkalian semua, kita gunakan komutatif lagi. Di mana sin X-nya ini kita tukar tempat dengan cos ini. Nah, jadi sin X 2 sin X cos X yang merah nih. Ya, ini kan kita tidak merubah apa-apa, cuma merubah tempat. Karena di perkalian boleh kita tukar-tukar tempatnya. Jadi sin X yang satu kita tarik ke kiri, yang ini 2-nya kita bawa ke kanan, menjadi cosnya paling kanan, jadi 2 sin X cos X. Di bagian awal tadi kita sudah ketemu 2 sin X cos X itu adalah sin 2X. Maka sin X sin 2X sama dengan sin X sin 2X. Sudah sama ya. Berarti ini sama dengan ini. Itu soal yang ke-6. Untuk soal ke-7 ini, soal ke-7 adalah tuliskan rumus sin 3 alfa. Jadi pertanyaannya kita disuruh menentukan rumus sin 3A 3 alfa. Tadi kan kita sudah punya sudut rangkap sin 2A, jadi nanti bisa sampai 3A, sampai 4A, 5A, kita bisa cari sendiri. Nah, ini juga saya ingatkan lagi bahwa rumus itu untuk mempermudah kita, bukan mempersulit ya. Jadi kalau dengan rumus kita sulit, berarti itu ada yang salah. Jadi rumusnya salah itu, atau kita yang salah memahami. Jadi sin 3A kalau kita nggak punya rumusnya ya cari panjang. Nah, sekarang kamu atau kita disuruh menentukan rumus untuk sin 3 alfa. Tapi saya tidak akan bahas. Kalian bahas sendiri, kalian kerjakan sendiri rumus sin 3A itu sama dengan apa. Cuman saya kasih clue-nya, sin 3A itu bisa kita ubah menjadi sin 2A tambah A ya. Sin 2A tambah A. Dimana kita ingat kembali pada materi sebelumnya, kita sudah punya rumus sin A ditambah B atau sin alfa tambah beta. Jadi yang di sini asumsikan alfa, ini asumsikan beta. Dengan rumus itu kita bisa uraikan sampai ketemu bentuk yang paling sederhana, yaitulah jawaban dari sin 3A. Memang seharusnya kalau kita di peminatan matematika dan ilmu alam, soalnya harusnya seperti ini ya. Jadi bukan menentukan nilai lagi, tapi menentukan rumus. Oke, kamu coba ini. Nanti jawabannya apa? Sin 3A sama dengan apa? Boleh dikirimkan ke saya, tanyakan ke saya betul apa enggak jawabannya. Oke, nomor 8. Kita coba soal nomor 8 ya. Nomor 8 ini tuliskan rumus untuk sin 4 beta. Tadi yang nomor 7 kan 3 alfa ya. Tidak saya jelasin. Sekarang yang 4 beta saya bahas. Jadi sin 4 beta boleh ditulis menjadi sin 2 beta ditambah 2 beta. Dan di sini ada sin 2 beta, cos 2 beta, cos 2 beta, sin 2 beta atau sin cos kosin gitu ya. Oke, jadi ini bisa kita rubah menjadi 2 sin 2 beta cos 2 beta. Nah, ini kita uraikan lagi, sin 2 beta itu bisa kita rubah menjadi 2 sin beta cos beta di bagian awal lagi. Kemudian cos 2 beta itu sama dengan cos kuadrat beta dikurang sin kuadrat beta. Jadi bentuknya menjadi ini merah-merah hijau-hijau ya. Jadi, nah ini baru kita kalikan 2 sin beta cos beta kali cos kuadrat beta. Jadi hasilnya 2 sin cos, ini cos kuadrat, jadi cos pangkat 3. Ini sekarang kita kalikan dengan di sini 2 sin beta kali sin pangkat 2 atau sin kuadrat beta, sin kali sin kuadrat, jadi sin pangkat 3 kali cos ya. Kemudian kita buka kurungnya, tadi di depan ada angka 2 ya. 2 kita kalikan, 2 kali 2 4, 2 kali negatif 2 negatif 4. Jadi bentuknya sekarang seperti ini. Nah, ini yang saya merah ini kita pecah, cos pangkat 3 kita pecah jadi cos kuadrat dan kali cos. Nah, 4 ini sin betanya kita faktorkan ya. Sin betanya kita faktorkan karena di sini ada sin pangkat 3 kan. Nah, kita keluarkan sinnya, atau ini cosnya dulu, cos kuadrat ini
kita bentuk atau bentuknya kita rubah ini supaya nanti ada mengandung sin. Jadi 1 dikurang sin kuadrat beta. Ya, mudah-mudahan masih ingat ini. Jadi cos kuadrat beta itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat beta. Nah, jadi cos kuadratnya ini kita manipulasi menjadi bentuk sin. Nah, jadi sekarang bentuknya 4 sin beta karena kali 1 ya. 4 sin beta, di sini baru 4 sin kuadrat. Jadi 4 sin pangkat 3 beta cos beta dikurang 4 sin pangkat 3 beta cos beta. Jadi ini sama, sin pangkat 3 cos, sin pangkat 3 cos. Jadi kita tinggal menjumlahkan, negatif 4 dikurang 4 negatif 8 ya. Nah itu tadi, jadi bentuk akhirnya sin 4 beta itu, sin 4 beta sama dengan 4 sin beta cos beta dikurang 8 sin pangkat 3 beta cos beta. Di sini ya. Jadi di sini kita bisa bermain-main memanipulasi bentuk trigonometri ini menjadi bentuk-bentuk yang lain. Jadi pertanyaan bisa juga dari sini. Nah, itu. Jadi ada berapa tadi? 8 ya. Ada 8 soal, yang satunya saya tinggal untuk latihan kalian. Oke, jadi untuk sudut rangkap selesai sampai di sini ya. Itu penjelasan singkatnya, kemudian contoh soal variasinya seperti itu. Variasi yang lain masih banyak ya, masih banyak. Nanti kalau ada kesempatan saya buat video lagi variasi-variasi soal dari sudut rangkap tadi. Spasiba balsoi ya. Terima kasih banyak.